warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku dimanapun saudara berada, semoga kita selalu diberi kesehatan, dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dimudahkan segala langkahnya. Amin. Pada pertemuan kali ini, saya tidak membahas tentang aviari, yaitu saya akan membahas tentang aksesoris. Apa itu aksesoris? Yaitu sesuatu hal yang membuat menarik. Aksesoris banyak dibagi menjadi beberapa bagian. Ada aksesoris kendaraan, mungkin aksesoris tubuh, dan aksesoris lainnya. Intinya yaitu sesuatu hal yang membuat, kalau itu orang yang membuat orang lain tertarik. Kalau itu kendaraan, membuat kendaraan itu menjadi indah. Kalau itu dipakai oleh sebuah tempat itu pun menjadi bagus. Itulah yang namanya aksesoris. Aksesoris banyak macamnya, banyak ragamnya. Tapi kali ini saya akan membahas tentang batu cincin. Kebetulan pada masanya waktu itu batu cincin itu sangat booming sekali. Bahkan setiap instansi pemerintah apabila berpergian, yang dicari hanya batu cincin. Seperti saya waktu itu sangat hobi sekali mengoleksi tentang batu cincin. Walaupun batu cincin itu sudah ada pada zaman nenek moyang kita, itu sudah ada. Namun berikutnya, khususnya di era tahun 2005 sampai 2000 berapa itu, batu cincin sangat booming sekali. Kebetulan saya banyak koleksi, mungkin ada sekitar kurang lebih 100 batu cincin yang saya punya. Makanya nanti kita akan bahas satu persatu tentang batu cincin yang saya punya. Ada apa keanehan-keanehan di batu cincin itu, ada apa keunikan-keunikan di batu cincin itu, sehingga saya mau mengoleksinya. Oke, mari kita ikuti tentang keterangan batu cincin yang saya punya. Kita bahas satu persatu. Oke, kita ikuti, kita bahas tentang batu cincin itu tersebut. Oke, yang pertama kita bahas yaitu, kebetulan saya punya batu yang punya lafaz. Itu jelas. Itu ada lafaznya, lafaz Allah. Ini saya dapat di tahun 99. Kebetulan sudah saya cek, alhamdulillah batu ini asli dan dapat ada sertifikatnya ya dari geologi. Waktu itu Indonesia Singapura. Saya cek, ini lafadznya jelas sekali. Ini saya mendapatkan di tahun 99. Jadi udah berapa tahun ini? 99. Berarti hampir 23 tahun ini saya punya tuh. Ini lafaz Allah. Jelas sekali itu, jelas sekali. Kemudian saya juga dapat, yaitu ini tidak usah di center pun jelas, tapi di center lebih jelas. Itu lafaz Yasin tuh. Ini lafaz Yasin. Ini lafaz Yasin. Saya mendapatkannya di tahun 2000 berapa itu? 2004. Kemudian ini
dengan apa aja. Nah, apa? Ada apa dengan ini? Nah, ini angka 80. Angka 80. Angka 80. Jelas sekali tuh. 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 Nah, tuh. Angka 80. Jelas sekali. Oke, kita punya lagi. Kebetulan saya tertarik betul dengan batu ini waktu itu karena ada kaitannya dengan kehidupan saya, yaitu 95. Ini angka 9, jelas angka 9. Kemudian begitu dibalik ini angka 5. Nanti kita bahas satu persatu. Kita bahas satu persatu. Dari mana dapatnya, terus gimana cara mendapatkannya. Pasti akan saya bahas satu persatu di aksesoris. Kemudian ini, tapi jangan dikaitkan dengan mistik ya, walaupun mungkin agak aneh. Tuh. Itu di dalamnya gambar serigala melolong. Itu pun jangan dikaitkan dengan mistik, walaupun mungkin kenyataannya memang apa ya, ada ya. Karena saya waktu itu apa ya, bermimpi, tapi ya tetap saya abaikan. Ini hanya merupakan aksesoris tuh. Itu melolong itu. Melolong. Jadi serigala melolong. Ini pun banyak saya simpan, tidak saya apa-apain. Tuh. Oke, kita lanjut lagi. Sekali lagi jangan dikaitkan dengan mistik karena ini hanya aksesoris. Ini kata orang adalah mustika kodok. Ini persis sekali kodok dan bukan dibentuk. Itu mata-matanya, terus ininya. Ini saya orang yang keempat. Saya adalah orang yang keempat. Yang lalu-lalu katanya ada keanehan-keanehan. Tapi sekali lagi, jangan dikaitkan dengan mistik. Karena itu adalah perbuatan yang syirik. Karena ini hanya merupakan aksesoris. Sekali lagi, ini hanya merupakan aksesoris. Nanti kita akan bahas semuanya. Saya ulangi lagi. Saya akan bahas semuanya, gimana cara mendapatkannya, dan dengan cara apa mendapatkannya. Oke. Ini lagi. Ini seperti gambar naga. Memang kalau di kamera tidak seberapa jelas ya. Tapi kalau di yang nyata jelas sekali. Jelas sekali. Sekali lagi, jangan dikaitkan dengan hal-hal yang mistik. Walau mungkin ada kemistikannya. Nah, ini. Oke. Ini juga aneh nih. Ini aneh. Ini adalah apa ya? 3 warna yang berbeda. Kalau di sini ini hitam dan putih ini, hitam dan putih. Tuh, nggak kelihatan putih kan? Nah, itu kan hitam, putih atau putih yang dikelilingi oleh warna hitam. Tapi di sini ada 3 warna. Apabila kena sinar dia merah seperti darah, seperti mata buta katanya. Merah. Kata informasinya sih ini informasinya batu mata dewa. Tapi sekali lagi jangan dikait-kaitkan dengan mistik karena ini hanya
aksesoris. Nah, itu. Ini memang bentuk seperti mata, persis seperti mata. Tuh, seperti mata orang merah, matanya merah terus lagi marah. Ini. Tapi sekali lagi jangan dikaitkan. Karena itu merupakan hal syirik. Kemudian saya juga punya liontin. Yang lainnya juga banyak tuh. Banyak juga. Nah, ini merupakan karena saya waktu itu kurang yakin. Tuh, sertifikatnya semuanya ada. Dan itu, semuanya ada itu. Semuanya ada. Jadi apa yang saya punya pasti semua saya tes apa betul apa bukan batu, karena bagi saya agak unik gitu. Atau mungkin kaca atau mungkin ini, tapi begitu dites ternyata memang betul-betul batu. Ini aneh nih. Kalau kita pelajari seperti orang, bentuknya orang. Saya dulu sempat apa ya, lama-lama seperti merinding, seperti orang dalam kubur itu jelas sekali tuh. Ini maaf, ini pala, ini bagian dada, ini perut. Tapi sekali lagi jangan dikait-kaitkan dengan mistik, karena ini hanya aksesoris. Nanti kita bahas cara mendapatkannya. Oke, yang lainnya. Nah, ini merupakan seperti pemandangan ya. Aneh ini. Seperti orang ada mandi tuh. Nah, ini seperti orang mandi tuh. Mandi di apa? Aliran sungai. Tuh, ini kegrojogan, ini danaunya, ini air terjun, danau, aliran sungai itu. Ini aliran sungai. Persis, ini persis gambar orang. Makanya kata orang ini batu apa ya? Jakotorub apa? Jakatarub. Nah, tapi sekali lagi jangan dikaitkan dengan hal-hal yang mistik. Karena itu merupakan perbuatan syirik. Nah, ini hanya aksesoris. Oke. Ini juga saya punya. Masih banyak lagi. Karena saya punya sekitar 100 biji. Saya sekitar 100 biji. Nah, kalau ini saya dapatkannya ini dari orang suku dalam ya. Dapatkannya ini sengaja saya hiasi dengan pernak-pernik. Nah, kata orang kalau ini udah retak, ini katanya sih kata orang, tapi ya jangan percaya. Ini udah pernah makan darah. Tapi enggak tahu darah apa gitu. Karena kebetulan ini ya namanya hidup di hutan kan. Ini punya mbah, ini punya maung. Saya mendapatkannya sudah lama. Ini katanya informasinya udah berapa keturunan. Ini buka pertama kali mbah-mbah kita ini dulu buka ini tanah Sumatera. Ini saya mendapatkannya dari cucung, cicit apa-apanya gitu. Dari udah mbahnya lagi gitu. Ya bukanya Sumatera lah. Nih. Makanya saya betul-betul saya hiasi. Gitu. Saya hiasi dan saya simpan sebagai koleksi. Sekali lagi sebagai koleksi. Jangan dikaitkan dengan hal-hal yang mistik. Oke, nanti kita lanjut. Jangan lupa komen, like, and subscribe supaya bisa mengikuti
video berikutnya, karena ini nanti akan saya bahas satu persatu bagaimana saya mendapatkannya, kemudian gimana dapatnya, dan kapan waktunya. Oke, terima kasih. Salam lestari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.